Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uhlik wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amrin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, adik-adik, anak-anak, tak lupa pengurus Masjid Subulus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari malam ini kita semuanya bersama-sama muji syukur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan yang paling afdol, dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena dengan nikmat-nikmat yang luar biasa banyak diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama nikmat hidayah iman, Islam, sehat lahir batin, lebih-lebih nikmat umur yang masih ada ini. Semoga sisa-sisa umur kita ini menjadi umur yang barokah, dalam arti banyak ibadahnya, sedikit maksiatnya, sedikit dosanya, sehingga sewaktu-waktu kita dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang baik atau husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum menyampaikan sesuatu semoga bermanfaat, Bapak Ibu jangan kecewa. Sedianya yang hadir malam ini itu Ustadz Dr. Abdul Haris, tapi yang datang Mubin, ya, bukan dokter, bukan apa, tidak apa-apa. Tapi karena ini semuanya tidak lepas dari skenario-nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi kalau tidak diridhoi Allah tidak terjadi. Saya tidak membayangkan malam ini bisa semulia ini, bisa berhadapan dengan seluruh jamaah Masjid Subulus Salam yang luar biasa. Masjidnya megah, orangnya begitu santun, luar biasa. Semoga ini tanda-tanda sebagai orang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Allah perintahkan kita berpuasa, tidak ada lain tujuannya, hanya satu, la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Hanya itu. Karena dengan takwa itu yang bisa menyelamatkan kehidupan di dunia dan di akhirat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Tidak ada bekal apa-apa yang paling hebat di bawah bekal kita menuju ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya dadal takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap Jumat khotib mesti memberikan wasiat takwa. Mari kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam arti menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Pertanyaannya kita Bapak Ibu, apakah kita ini sudah mampu menjalankan semua perintahnya? Tidak perlu dijawab, tidak bisa yakin itu. Dan apakah sudah meninggalkan semua larangannya? Tidak mungkin. Kalau larangan jenis dohir barangkali selama puasa kita mampu, gak tukaran, gitu, gak ngerasani, barangkali mampu. Tapi dalam larangan yang bentuk batin, seperti merasa ini ujub, merasa dirinya hebat, takabur, riya, sum'ah dan sebagainya, itu yang belum mampu kita hilangkan. Makanya Bapak Ibu yang sudah masuk di dalam masjid ini itu merupakan orang-orang pilihan. Sementara saya tadi berjalan dari Surabaya ke sini melewati tempat itu luar biasa ramainya pasar, orang berjualan, orang cari buka, tapi pada akhirnya tidak mampu masuk di dalam masjid. Maka la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya kekuatan melakukan taat dan tidak ada daya kekuatan untuk menghindari maksiat kalau tidak dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan merasa hebat. Jadi kalau orang sudah mampu di masjid, jangan merasa baik, jangan sekali-sekali merasa hebat. Bahkan orang yang bermaksiat, berlumuran dengan dosa, tapi dia merasa hina dirinya, itu jauh lebih baik daripada orang yang sudah beribadah.
merasa dirinya sudah baik. Ini yang salah. Karena kalau orang sudah merasa baik, itu nanti tidak ada upaya untuk meningkatkan kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah merasa, lah kalau banyak maksiat, banyak dosa, merasa dirinya hina, itu akan berupaya menjadi lebih baik, seperti itu. Nah, di dalam surah Al-Imran 133, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasyari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Kita ini Bapak Ibu tidak boleh lama, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh bersegera, disuruh cepat-cepat untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sudah diampuni Allah Subhanahu wa taala, langit surga yang luasnya seluas langit dan bumi diperuntukkan bagi orang-orang yang muttaqin. Hari ini kita berpuasa, itu sudah tepat. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa dilandasi dengan iman dan hanya mengharap Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang dulu, yang lalu-lalu waktu masih muda, waktu sudah balik-balik, kita berpacaran bebas, nyolong bebas, ngerani bebas, itu semuanya hari ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kalau sudah diampuni, kita dikategorikan sebagai orang yang muttaqin. Namun mari malam ini kita introspeksi, kita muhasabah, meneliti kita masing-masing. Apakah kita ini sudah benar-benar sebagai orang muttaqin? Minimal ada 3 tanda. Mari kita tidak usah nunjuk-nunjuk teman-temannya, nunjuk diri sendiri ya. Dalam tulisan ayat Ali Imran 134, alladzina yunfikuna fi sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi kalau kita ini dikatakan orang muttaqin, minimal ada tanda 1, mau menginfakkan sebagian harta yang dicintai dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Kalau saya melihat perumahan Wage ini, saya kira tidak ada urat, semuanya lapang, pegawai gajinya sudah ditentukan oleh pimpinan, oleh perusahaan, mungkin yang pegawai negeri, ada macam-macam tunjangan. Itu sudah bisa memprediksi dan memberikan infaknya itu dengan enteng karena banyak cadangan devisa yang ditabungan. Tapi yang keadaan sempit, yang tidak beruntung, bahasa Jawanya nyambut gawe rok-rok asem, 1 hari nyambut gawe bekerja, 1 minggu nganggur, tidak punya prediksi saulan dapat berapa. Ya kalau kerja 1 hari ya itu imbalannya mungkin 50.000 atau 150.000, hanya itu. Itu pun tidak ada alasan Bapak Ibu. Oh aku nek keadaanku gak duwe duit, saya tidak akan sedekah. Dan di sini tidak ada, disesuaikan dengan kondisi ekonominya masing-masing. Walaupun 2.000, walaupun 1.000, atau mungkin kita membantu orang-orang kecil, pengemis, pengamen, 500 rupiah sudah senang luar biasa. Nah, tapi yang konglomerat, yang bos-bos itu tidak bisa demikian. Ya minimal bangun masjid nyumbangnya jutaan. Karena enteng saja, 1 juta orang mampu dengan 1.000 rupiah itu sama nilainya. Karena 1.000 gak ono kancane. Nah, yang 1 juta itu banyak deposito. Itu 1, ya. 1. Dan kalau sudah mampu mengeluarkan sebagian hartanya, tidak usah khawatir. Dalam ayat lain, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillah kamathali habatin ambatat sanabila min kulli sumbulatin mi'atu habba. Jadi kalau uang kita sudah mampu kita sedekahkan secara istiqomah, tidak akan melarat, tidak akan rugi. Allah akan menggantikan seperti 1 biji yang ditanam oleh bapak tani akan tumbuh menjadi 1 pohon, dan setiap tangkainya itu ada biji. Jadi melipat gandakan orang yang bersedekahkan itu hingga 700 kali lipat. Ada yang diganti secara spontan, pagi hari bersedekah, sore hari dapat imbalan langsung. Ada yang diberikan kesejahteraan, kebahagiaan, ketentraman, anak-anaknya menjadi anak yang cerdas, soleh solihah, sehingga biaya studinya itu dibiayai oleh pemerintah ke luar negeri tanpa bayar. Itu tadi berkah daripada sedekah. As-sodaku tolak balak. Jadi orang Jawa nek kepingin selamat le sodako, jangan belai gak sito. Itu jadi itu yang perlu kita garis bawahi. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Jadi kalau
dikatakan orang muttaqin, tanda yang kedua itu mampu menahan amarah, mampu menahan emosi. 1 bulan berpuasa kita bisa menahan, karena mau diajak bertengkar sama temannya, ana soimun, dijawab saya berpuasa. 1 bulan penuh mampu mengendalikan hawa nafsu. Tetapi pertanyaannya, apakah 11 bulan yang akan datang itu mereka-mereka itu bisa mempertahankan situasi kondisi yang sudah biasa dilakukan? Ini pertanyaannya. Kadang naik puasa seperti semuanya alim, semuanya taat, semuanya tidak ada yang bangkang. Tapi di saat di luar Ramadan sudah beda lagi suasananya. Jadi puasanya kita ini bagaikan puasanya ular. Ular itu berubah kulitnya saja, namanya melungsungi, ngerti nggih melungsungi? Jadi ular itu asalnya sudah tua, kemudian melungsungi, ganti kulit menjadi muda. Tapi sifat-sifatnya tidak berubah. Apa namanya ini? Racunnya biasanya mematikan lawannya. Jadi sifat-sifatnya tidak akan berubah. Tetapi kalau puasanya ular, asalnya ular itu dipandang orang menjijikkan, tidak ada gunanya. Setiap bunga yang dihinggapi ulat itu mesti habis merotoli. Tetapi di saat dia puasa menjadi entung ya, kemudian setelah selesai puasanya dia berubah, metamorfosis, mengalami perubahan bentuk fisik yang asalnya menjijikkan, berubah menjadi kupu-kupu yang dengan warna-warni yang sangat indah, semua orang menyukai. Kemudian setiap hinggap di satu pohon malah membantu penyerbukan sehingga menjadi buah. Jadi dia banyak manfaatnya daripada dulu. Nah kita juga demikian. Setelah berpuasa selesai 1 Syawal, kita kembali ke fitrah. Asalnya itu emosian, asalnya itu jahat, asalnya itu medit. Kemudian setelah melewati puasa berubah total, sifat-sifatnya menjadi indah semuanya. Jadi total mengalami metamorfosis, mengalami perubahan perilaku. Perilakunya santun, biasanya ngomong sekarang sudah halus, lemah lembut, ditata, andap asor, tawaduk. Semua orang menyukai, istrinya menyukai, anaknya menyukai, tetangganya menyukai, semua yang diajak bicara menyukai, karena dia sudah benar-benar setelah puasa merubah perilaku. Semoga kita semuanya dapat melakukan seperti itu. Yang terakhir, wal afina aninas. Biasanya kalau sebelum berpuasa mangkelan, gondoan, dendaman. Nah setelah puasa selesai gampang nyepuruan, jembar segorone, jembar pengapurane. Bahkan kepada saudara kita yang pernah musuhan bertahun-tahun tanpa dimintai maaf, kita sudah memaafkan sebesar apapun kesalahan orang lain itu. Kemudian kita sekecil apapun kesalahan kita, cepet-cepet minta sepuro, minta maaf, tidak menunggu hari raya. Biasanya orang Jawa itu nek punya salang kok ae ngenteni raya. Iya nek nuntut umure nggih. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap manusia itu punya ajal masing-masing. Kalau ajalnya sudah tiba, hari ini atau nanti sore, kayak nanti malam atau besok, tidak bisa ditunda walau 1 menit 1 detik. Maka sebelum itu segera selesaikan hubungan kita kepada Allah dengan menjalankan semua perintah, menjauhi semua larangan, dan selesaikan hubungan sesama manusia. Semua kesalahan, terutama janji-janji, hutang-hutang yang belum kebayar, segera diselesaikan supaya nanti terakhir kita menghadap Allah tidak punya tanggungan. Habluminallah beres, habluminan nas beres, kita meninggal dunia dalam keadaan akhir yang baik, husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, barangkali itu karena dibatasi waktu, yang penting ilmu itu kelakone kanthi laku, bahasa Jawa. Setelah dikasih ustadz kiai, aspek kognitif dikenalkan, aspek afektif dipahami, aspek motorik itu dijalankan. Jadi yang minimal kesimpulan 3 tadi, kalau dikatakan sebagai orang mutakin harus punya tanda-tanda. Itu melihat sendiri, aku ini Jawa apa enggak, apa medit, ini ono tonggo utang dikei apa enggak, semoyo apa enggak. Wis pendek kata,
anfa'unas khairum minan nas. Jadi orang yang baik itu yang paling banyak manfaatnya kepada semua manusia, kepada istrinya, kepada suaminya, kepada anaknya, tetangganya, semuanya bermanfaat. Butuh apa ae gak ada ditolak. Itu namanya orang yang kaya beneran. Tapi nek kaya, orang konglomerat, ada tetangganya utang gak dikasih, itu podo karo orang melarat. Orang melarat tapi loman itu sama dengan orang kaya, kan sudah tidak butuhkan kan, sudah mau memberikan ini. Nah yang masih minta-minta walaupun punya perusahaan itu dikatakan orang fakir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali hanya itu Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now,